Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggora Wilis selaku dosen pengampu dari mata kuliah Business Communication kelas MJ 601 dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai komunikasi organisasi pada PT Link Net Tbk. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Business Communication MJ 601. Perkenalkan, nama saya Jihan Azizah dan rekan-rekan saya ada pun Zahra Noraini Ade, Merisa Yusuf, Ahmad Sulhan. Melalui observasi ini, kami ingin melihat bagaimana struktur organisasi pada bagian teknologi and network mempengaruhi proses komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar divisi di dalam perusahaan. Oke. Pada pembahasan ini terdiri dari 6 bagian. Pertama yaitu ada profil singkat perusahaan, yang kedua ada struktur organisasi perusahaan, yang ketiga ada gambaran pola komunikasi, yang keempat ada hasil analisa, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir ada pun lampiran. Setelah setelah ini presentasi akan dibawakan oleh Zahra Nuraini Ade yang akan menjelaskan profil perusahaan dan struktur organisasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai profil singkat perusahaan PT Linknet Tbk. PT Linknet Tbk ini merupakan perusahaan penyediaan layanan internet broadband, televisi kabel, dan juga solusi teknologi informasi yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1996 dan berkembang menjadi salah satu penyedia jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia. Bidang usaha utamanya perusahaan ini mencakup layanan internet broadband, kecepatan tinggi, televisi kabel melalui merek First Media, solusi ICT bagi pelanggan korporasi, serta pengelola infrastruktur jaringan fiber optik dan HVC. Beragam layanan tersebut menunjukkan bahwa operasional perusahaan tidak hanya bergantung pada satu unit. Perusahaan membutuhkan koordinasi antara perencanaan jaringan, operasional, teknologi informasi, pengelolaan aset, analisis data, dan juga pelayanan kepada pelanggan. Adapun visi perusahaannya yaitu Willing the Nation for Better Life. Visi ini menggambarkan komitmen perusahaan untuk menghubungkan masyarakat melalui teknologi dan menghadirkan manfaat yang lebih baik bagi kehidupan. Next. Next. Di bagian ini saya juga akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi ini dipimpin oleh Chief Technology and Network Officer, yaitu Bapak Erik Satya Arianto, yang membawahi beberapa unit strategis seperti Engineer and Planning, Enterprise Service Delivery and Assurance, lalu Asset Management dan Teknologi Ops Controller, dan juga Network Operation and Service Assurance. Lalu selanjutnya ada juga IT Service dan juga Data and Analytics. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas sehingga setiap unit memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dalam mendukung operasional perusahaan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Merisa Yusuf. Baik, terima kasih. Untuk pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambar pola komunikasi pada organisasi teknologi and network data link net Tbk. Di sini, untuk gambar pola komunikasi organisasi, struktur organisasi teknologi dan network data link Tbk menerapkan pola komunikasi yang kompleks karena melibatkan banyak divisi yang saling berhubungan.
Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, komunikasi strategis, yaitu terjadi antara Chief Technology dan Network Advisor dengan seluruh head division untuk menyampaikan arah kebijakan, target bisnis, serta strategi pengembangan teknologi perusahaan. Untuk poin selanjutnya, di sini ada komunikasi operasional, yaitu dilakukan antar head division dan head department dalam mengelola aktivitas harian, pemeliharaan jaringan, layanan IT, pengelolaan aset, serta pengembangan teknologi baru. Selanjutnya, di sini ada komunikasi kolaboratif, yaitu terjadi antar divisi seperti network operation, IT service, data dan analytics, dan enterprise service delivery untuk menyelesaikan proyek yang membutuhkan koordinasi lintas fungsi. Next. Untuk selanjutnya di sini ada komunikasi formal, yaitu ada beberapa poin. Pertama ada meeting manajemen, kedua ada evaluasi kinerja bulanan, dashboard monitoring operasional, email perusahaan, laporan proyek, dan untuk komunikasi informal yaitu ada diskusi antar tim, ada grup komunikasi internal, ada sharing knowledge antar unit, ada problem solving secara langsung. Karena banyaknya unit kerja yang saling terhubung, komunikasi informasi menjadi pendukung penting dalam mempercepat koordinasi dan penyelesaian masalah. Next. Oke, selanjutnya terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dan penjelasan pola komunikasi sebelumnya, organisasi teknologi dan network cenderung menggunakan network communication pattern, yaitu pola komunikasi yang melibatkan banyak titik koordinasi antar divisi. Pola ini terlihat dari hubungan kerja antara engineering and planning dengan network operation, IT service dan data and analytic, aset manajemen dan teknologi management office serta enterprise service delivery dengan network assurance. Setiap divisi tidak bekerja secara terpisah, mereka saling bertukar informasi untuk memastikan layanan internet, infrastruktur jaringan, keamanan sistem, dan layanan pelanggan berjalan secara optimal. Komunikasi lintas divisi sangat penting karena keputusan yang diambil oleh satu unit sering memengaruhi pekerjaan unit lainnya. Sebagai contoh, perencanaan jaringan dan engineering and planning harus dikomunikasikan kepada unit operasional agar dapat diimplementasikan dengan tepat. Menurut analisis kelompok kami, network communication pattern memberikan manfaat berupa pertukaran informasi yang lebih luas, keputusan yang lebih lengkap, dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Namun, pola ini juga membutuhkan kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Next. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pendekatan komunikasi yang terintegrasi. Divisi data dan analitik menyediakan data dan informasi yang digunakan oleh IT service dan network operation dalam pengambilan keputusan. Data tersebut membantu perusahaan melihat kondisi operasional, menemukan masalah, dan menentukan tindakan perbaikan. Engineering and planning berfungsi sebagai perencanaan pengembangan jaringan, kemudian hasil perencanaan tersebut diimplementasikan oleh unit operasional. Alur ini menunjukkan hubungan yang saling berkesinambung antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfokus pada komunikasi dari atasan kepada bawahan, perusahaan juga mendorong pertukaran informasi secara horizontal dan lintas fungsi. Agar komunikasi terintegrasi tetap efektif, perusahaan perlu menjaga konsistensi informasi, dokumentasi keputusan, kejelasan penanggung jawab, serta penggunaan media komunikasi yang sesuai dengan tingkat urgensi pekerjaan. Dengan demikian, hasil analisis dari kelompok kami, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi, terdapat kesimpulannya, yaitu struktur organisasi, teknologi, and network PT Linknet
TBK menunjukkan penerapan komunikasi organisasi yang terkoordinasi dan terintegrasi. Banyaknya divisi dan departemen yang terlibat menuntut adanya komunikasi yang tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal dan lintas fungsi. Kondisi tersebut telah mendukung proses pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, pengembangan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan perusahaan berhasil. Keberhasilan komunikasi organisasi terlihat dari kemampuan setiap unit dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, meskipun memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik dan bermanfaat, teknologi komunikasi yang efektif, perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja dan daya saingnya di industri telekomunikasi. Baik, adapun lampiran dokumentasi hasil observasi ini, melalui kegiatan observasi dan diskusi ini, kami memperoleh gambaran bahwa komunikasi bisnis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara atau menyampaikan pesan. Komunikasi bisnis juga mencakup alur informasi, koordinasi pekerjaan, dokumentasi, penggunaan data, dan juga kerjasama antar divisi. Kegiatan ini membantu kami memahami bagaimana teori komunikasi di organisasi diterapkan secara nyata dalam lingkungan perusahaan. Baik, demikian presentasi hasil observasi kelompok 1 mengenai komunikasi organisasi pada PT Link Net Tbk. Kami menyadari bahwa laporan dan penyampaian kami masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan, saran, dan pertanyaan dari Ibu dosen maupun teman-teman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.